Bismillahirrahmanirrahim kepada jajaran pengurus siap ya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ya jabbaru ya qahharu 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 ya dal baksis sadid 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 ya dal baksis sadid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah siap berjuang demi agama Islam yang bermadhab ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri. Ketemu kembali dengan channel ini. Semoga sahabat santri masih dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih berpikiran positif, berpikiran waras, tidak konslet. Video yang barusan kita simak kayak di awal video itu bukan serta-merta mewakili keseluruhan isi video, karena masih ada mungkin ya sesuatu yang terlewatkan apabila kita men-skip video ini. Jadi nontonnya itu harus full ya, biar kita tahu maksud dan tujuan dari apa yang akan disampaikan dalam video ini. Mari kita simak keseluruhannya. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share-nya, dan juga tombol loncengnya diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan info kabar terbaru dari channel ini. Mau disimak videonya? Silahkan. Makin malam makin banyak yang hadir, ada berdatangan. Alhamdulillah. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kepada jajaran pengurus Aceh, Malang, Oh, udah kecil ya. Siap ya Pak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada jajaran pengurus Aceh, Malang, Oh, udah kecil ya. Siap ya Pak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ya jabbaru ya qahharu 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 ya dal batsis sadid 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 ya dal batsis sadid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah siap berjuang demi agama Islam yang bermadhab ahli sunnah wal jamaah. Laskar mana ini? Biungan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Laskar mana ini? Manggung. Selamat datang. Akhirnya siap. Ya. Mana Gus Bapak? Temanggung datang. Sehat. Lagi dokumentasikan. Gus, ada di belakang itu Bu. Mana? Di mana? Belakang. Debatnya mana? Kami ketua masih di sini. Nanti tunggu. Sini aja. Sini. Siap. Laskar mana ini? Laskar mana ini? Laskar pusat. Oke, mantap. Monitor ya, sekeliling ya, monitor ya. Kita
kita santri. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Nah, ini baru datang. Sohebonya baru datang ini. Sukses ya, Gus. Ya, pokoknya aman. Aman, siap pokoknya. Saat ini berjalan. Dan Siap. Awan quiz ini. Iyalah. Lagu. Quiznya nanti kalau ketika ada pelatihan. Yang pakai kalau biar tahu ya. Oh, bangga lah ya. Tapi kondisinya tetap manut komandan. Ya, siap. Siap. Aman kan? Para penggawa Solo. Di pantai Yahudi Gaza subuh dengan ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim walan tabdo anggar Yahudi walan Nasoro kata tetapi ketika Richard Delayan memimpin 4 juta berada acara pelantikan BD Amin, permisi. Sebelum saya membacakan sumpah WA kepada panjenengan semua, saya mau bertanya kepada panjenengan semua, apakah panjenengan semua siap untuk dilantik? Ya. Sekali lagi, perjuangan mahasiswa ini adalah perjuangan daripada keresahan masyarakat yang Allah ridhoi
perjuangan memperjuangkan Rasulullah Muhammad SAW, memperjuangkan hati nurani rakyat dan leluhur Kiai Nusantara, memperjuangkan akhir dan bangsa. Ini tentunya akan mendapatkan tantangan yang sangat besar. Mungkin panjenengan akan dibenci, mungkin panjenengan akan diframe, mungkin akan difitnah, mungkin juga akan diintimidasi. Karena jangan sekali orang yang mau menerima kebenaran. Ketika panjenengan membuka mata hatinya dan sudah terbuka dengan kebenaran, kata Rasulullah, siapa yang akan datang? Orang yang memegang kebenaran, orang yang memegang teguh kebenaran, ibarat memegang kota hijau, kayak memegang bara api sangat panas. Panjenengan akan menghadapi tantangan yang sangat luar biasa, karena ini perjuangan kerakyatan, perjuangan kebangsaan, perjuangan keagamaan, perjuangan muruah ulama, perjuangan keilmuan. Apakah panjenengan siap untuk dilatih? Ya. Sekali lagi, apakah panjenengan siap untuk itu semua? Ya. Baik, alhamdulillah. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Hakikatnya kalian berjanji bukan berjanji di depan saya, tapi kalian berjanji di depan Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pada hari Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025, kami pimpinan Pusat Perjuangan Mahasiswa Indonesia akan melatih saudara untuk menjadi pengurus Perjuangan Mahasiswa Indonesia pimpinan daerah Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunung Kidul. Insya Allah nanti kepada para calon pengurus saya harapkan mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam mengadakan utama di Banjarmasin, berpikirkan bahwa negara Indonesia itu akan lestari ketika menjadi negara PBNU. Ulama-ulama sekelas itu saya kasih pasari di sini Samsudi, di Muhammad Wastowo, dan bahnya Gus Abbas, namanya juga Abbas, yang ditunjuk sebagai Senopati Nusantara untuk melawan tentara yang berhasil memenangkan perang dunia kedua, dikalahkan oleh banyak pendiri PWNU. Gus Abbas, tepuk tangan untuk Gus Abbas ini bukan cewek-cewek. Dia memang cucunya pembunuh dua jenderal, Jenderal Nelson dan Jenderal Malang, yang ketika Jepang dilakukan, Cina dilakukan, Uni Soviet dilakukan, tapi Jenderal Malang itu takluk kepada Jenderal Pesantren Buntut namanya Ki Abbas. Dan dia harus tahu kenapa dia dengan peringatan Hari Santri, karena yang memerdekakan dan perang di depan, paling depan sendiri bertaruh nyawa dan air mata serta harta dan jiwa
adalah santri-santri pondok pesantren yang kebetulan. Sahabat santri yang dirahmati Allah ya, memang benar apa yang dikatakan dalam video ya, kita itu harus menggunakan akal pikiran kita yang waras. Karena setiap kita menggunakan pikiran kita yang waras ya, kita menanggapi sesuatu itu juga dengan kepala dingin ya, tidak dengan emosi, tidak dengan apa ya, sentimen tersendiri, sehingga kita bisa menyerap perkataan-perkataan itu dengan baik. Bukan dengan emosi ya. Apabila kita mendengarkan sesuatu itu dengan emosi, walaupun apa yang disampaikan itu mungkin baik ya, pasti akan dianggap seperti bara panas, seperti angin ya, angin lalu. Jadi sebelum kita mencerna, sebelum kita mendengarkan itu, persiapkan mental, pikiran yang waras, dan biar kita itu tidak gampang terbodohi ya, kan banyak ya sekarang itu orang-orang yang memanfaatkan situasi, orang-orang istilahnya banyak orang berjualan ya kalau di kaum kita, di negara kita itu jualan agama itu paling laris ya, apalagi mengaku sebagai orang tertentu lah, itu pasti laris manis ya, nggak tahu kenapa ya, entah mungkin dari sononya mungkin ya, sehingga tradisi itu mengakar sampai ke anak cucu. Gampang percaya, apalagi ketika mendengarkan cerita yang mungkin menceritakan kehebatan keluarga seseorang. Ini apalagi yang bercerita itu memakai gamis, memakai imamah bersorban dan membawa tasbih ya, pasti akan dianggap wadaw. Padahal itu mungkin ya untuk membodohi, untuk mengelabui, supaya orang yang mendengarkan itu ya takjub. Kan di masyarakat kita itu kan banyak ya orang yang suka menghayal, bisa inilah, bisa itulah. Bahkan seperti yang sering kita tonton di media sosial, itu banyak orang cerita-cerita yang sampai-sampai itu ceritanya itu di luar nalar. Ada yang bisa memadamkan api neraka. Yang lucunya itu yang mendengarkan 100% mempercayai itu. Apalagi kalau sudah menyangkut nama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun cerita itu diada-ada ya, konteksnya menjual nama baginda Nabi besar Muhammad itu hanya untuk mengelabui orang-orang ya. Dikatakan seperti ada yang mengatakan itu ya, membawa kiswahnya yang aneh itu ya, membawa kiswah penutup makam katanya. Padahal kalau kita telisik ya, kalau kita cerdik sedikit saja, kita mencari di outlet ataupun di pasar online ya, itu banyak loh dijual ya kiswah-kiswah ya, yang seperti dibawa oleh orang-orang itu yang dikatakan bahwa ini diambil ya. Ya inilah. Banyak orang yang percaya, ada yang dikatakan bisa menurunkan rantai-rantai emas, bisa memadamkan api neraka, bisa berjumpa dengan baginda itu face to face, bertemu tatap mata. Padahal ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW, kalau kita pernah ya, mendengarkan atau mendengarkan sejarah tentang Islam itu, ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW wafat, para sahabat ini sampai mempunyai akal
akal tersendiri ya. Ada yang sampai menjatuhkan cincinnya, ada sampai yang menjatuhkan sandalnya di liang kubur baginda Nabi besar Muhammad SAW. Agar apa? Biar sahabat ini terakhir kali melihat wajah baginda. Apabila para sahabat ini mungkin ya seperti yang diceritakan oleh orang-orang baginda itu bisa hadir, bertemu, bertatap muka. Para sahabat ngapain sampai mempunyai trik seperti itu? Toh mungkin ya nanti saya bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu walaupun sudah wafat, tapi inilah entah ini cerita yang bagaimana ini. Kok banyak orang itu yang sampai berani berdusta atas nama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita itu ya kalau mendengarkan itu jangan lihat siapa yang berbicara. Kebanyakan orang, kebanyakan 99% ya masyarakat kita itu mendengarkan siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Apabila yang berbicara memakai baju compang-camping ala kadarnya, walaupun apa yang dibicarakan itu 100% kemurnian kebenaran, pasti yang mendengarkan itu masa bodoh dan tidak akan percaya. Tetapi apabila yang mendengarkan, yang berbicara itu sudah memakai gamis, memakai imamah, membawa tasbih, pasti apa yang akan dibicarakan, apa yang dibicarakan itu pasti dianggap 100% benar. Walaupun kadang ya itu suatu kebohongan. Kenapa bukan suatu kebohongan? Ada loh yang mengatakan bahwa ya dari keluarga-keluarga mereka itu bisa menurunkan rantai emas. Rantai emas dari langit, bro. Coba bayangkan. Bisa bertemu muka dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bertemu, bro. Sekelas sahabat saja ya ketika makam baginda mau ditutup itu sampai mencari akal ya. Bagaimana bisa menatap muka baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk yang terakhir kali. Cari ya, kalau nggak percaya apa yang saya omongkan itu cari. Sahabat sampai rela melakukan hal seperti itu hanya untuk melihat yang terakhir kali ya. Ingat, terakhir kali. Jadi, wow alam bisawab, sahabat santri ya. Sampai di sini dulu jumpa kita, mungkin ada yang terkeliru ataupun salah dari uraian saya menanggapi video ini yang sedikit ngelantur ya. Izinkan sekali lagi saya mohon maaf yang tak terhingga, ya memang kenyataannya begitu. Apa yang dibicarakan itu kadang salah konsep ya. Sekali lagi, marilah kita rubah mindset pemikiran kita. Jangan melihat siapa yang berbicara, tetapi lihatlah apa yang dibicarakan. Sampai di sini dulu coba kita. Mungkin ada yang terkeliru, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat.